Hi there, I'm Ricky, and today we are going to learn how to ask permission, give permission, and talk about permission. Baik, sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya ingin cerita sedikit. Ketika kita atau teman-teman mendatangi suatu tempat, nah, di tempat tersebut pastinya kan ada aturan-aturan tertentu yang disepakati penghuni tempat tersebut. Nah, di situ kita tidak bisa sembarangan atau asal-asalan melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya yang kita perlukan ketika ingin melakukan sesuatu di tempat yang kita datangi, pastinya kita membutuhkan izin. Ya kan? Nah, di sini ada beberapa kata yang digunakan untuk meminta izin atau memberikan izin atau membicarakan tentang izin tersebut. Nah, kalau teman-teman di rumah teman-teman, ya sebebas-bebasnya mau melakukan atau mengerjakan apapun di rumahnya tanpa ada orang lain di tempat tersebut, ya teman-teman bebas, tidak memerlukan izin. Teman-teman mau teriak-teriak, ya kan, kalau di rumah teman-teman tidak ada yang terganggu juga, kecuali tetangganya terganggu. Nah, tapi walaupun di rumah teman-teman, di situ ada seumpama teman kalian bertamu ke rumah kalian. Nah, di situ otomatis kita tidak boleh melakukan sembarang hal. Siapa tahu teman kita atau tamu kita ini tidak senang dengan keributan, maka kita harus menghargainya. Atau paling tidak kita meminta izin kepadanya ketika kita ingin mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kata. Dari beberapa kata ini, semuanya memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Semuanya sama-sama kata. Tidak, saya coba bercanda tadi. Ternyata tidak lucu. Oke, semua kata yang ada di sini itu bisa digunakan untuk meminta izin. Oke, contoh yang pertama. Di sini ada kata may. May ini bisa kita gunakan untuk meminta izin. Sebagai contoh di sini, may I turn on the light? Bisa tidak saya nyalakan lampunya? Nah, itu ya. Karena saya sukanya terang-terang. Saya tidak suka gelap-gelap. Biasanya kalau gelap-gelap saya salah kasih masuk. Salah memasukkan sesuatu, atau salah pegang, atau salah tabrak biasanya. Maksudnya di sini salah memasukkan colokan. Salah pegang colokan, takutnya nanti terkontak ke apa segala macam. Nah, itu ya. Di situ saya di rumah tersebut atau di kamar tersebut saya berdua dengan teman saya. Nah, teman saya ini sukanya saya tidak tahu ya, apakah dia suka gelap atau dia suka terang. Makanya saya meminta izin terlebih dahulu. Bisa saya nyalakan lampunya? Nah, kalau dia menjawab, yes, of course you may. Berarti saya bisa menyalakan lampunya. Kalau dia menjawab, no, I'm afraid you may not. Berarti saya tidak bisa menyalakan lampunya. Seperti itu ya. Baik, itu dia kelebihan dari suasana yang terang. Maksud dari kata ini. Nah, yang selanjutnya di situ ada contoh, students may not smoke in this classroom. Para siswa tidak boleh merokok di dalam kelas. Ya, kalau dia bawa satu batang, kalau dua batang boleh. Bagi ke saya satu. Itu, ya. Dia tidak boleh membawa atau merokok di dalam kelas. Gitu. Ya. Di situ ada izin, berarti tidak diizinkan merokok di dalam kelas walaupun teman-teman perokok berat. Oke. Nah, selanjutnya
Di situ ada kata might. Nah, might ini biasanya digunakan untuk indirect question dia, atau pertanyaan tidak langsung untuk meminta sesuatu. Sebagai contoh di sini, I wonder if I might call you later. Di sini dia ingin mengatakan bahwa may I call you later, tapi lebih umumnya dia digunakan untuk menyatakan indirect question. I wonder if I might call you later. Padahal baru-baru sudah ketemuan ini, mau lagi menelpon. Ya, biasanya kan begitu teman-teman yang sedang jatuh cinta ini, baru-baru sudah diantar ke rumah, bisa saya telepon nanti malam, Bu. Iyo, telepon muai. Besok ketemu lagi. Baru pada saat menelpon, itu saya terus bilang, sudah mikir makan, belum pikir tidur. Nas sampai belum tidur orang kau masih mengejar aku. Belum pikir makan balau. Pergi jika makan kalau lapar kak. Gitu ya. Bagi yang tidak mengerti, tolong temannya yang di samping kalau orang Sulawesi translatekan dia. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kata can. Nah, can ini bisa juga digunakan untuk meminta izin atau memberikan izin. Sebagai contoh, di sini ada kata can I borrow your book? Nah, bisa saya pinjam bukunya? Atau bisa saya pinjam buku kamu? Nah, kalau saya menjawabnya no, I'm afraid you may not. Karena kenapa? Biasanya teman-teman bilang orang bodoh yang mau meminjamkan bukunya. Tapi lebih bodoh lagi yang meminjamkan, yang telah dipinjamkan buku kemudian mengembalikannya. Nah, itu istilah-istilah dulu kita itu waktu kuliah. Sampai sekarang juga seperti itu. Nah, kalaupun terpaksa, maka saya akan menjawab seperti ini. Yes, I suppose so. Itu jawaban antara saya ragu-ragu untuk memberikannya gitu. Tapi saya kasihan juga karena dia membutuhkan buku tersebut. Yes, I suppose so. Atau yes, if you must. Ini kan betul-betul dia butuh. Kemudian ya, oke lah. Nah, tapi kalau meminjamkan buku ya ikhlaskan saja mau dia kembalikan atau tidak. Tapi sebaiknya pertahankan dulu untuk tidak meminjamkan buku. Itu ya. Kemudian di sini ada contoh, can I have some more chili? Nah, biasanya ini teman-teman meminta untuk menambahkan lombok. Misal teman-teman kalau pergi beli nasi kuning, lombok yang dia cari, ini tambah-tambahin lomboknya. Atau biasanya kita itu membicarakan penjual nasi kuning, bukan nasi kuningnya yang dibicarakan, tapi lomboknya. Wih, enak lomboknya itu nasi kuning di sana ya kan, biasa seperti itu kan. Kemudian di sini ada you can come with me if you want to. Kau bisa ikut denganku jika kamu mau. Nah, bisa ikut kalau mau kok. Nah, di sini berarti dia telah diberi izin untuk ikut. Biasa juga itu ada teman kita yang tidak disuruh ikut juga. Cuek-cuek. Gitu. Bergerak kita sedikit, bertanya mau kemana. Bergerak lagi saya sedikit, bertanya lagi mau kemana. Mau kak kencing, mau kak pup, mau kak wakili kak kencing dalam, mau wakilin kak kencing di dalam. Pup, mau ki pup sama-sama side by side. Tak sebelah tak itu apa WC mau kok. Biar mau kemana, bergerak sedikit mau kemana. Mending dikasih izin saja. You can come with me if you want to. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada, ini berarti kita memberikan izin kepada teman kita itu untuk ikut. Nah, contoh yang selanjutnya di sini ada kalimat can everybody swim here? Nah, biasanya kita pergi ke satu tempat, di situ ada kolam. Ya. Nah, kita kan ini was-was,
Siapa tahu di situ ada aturannya. Di kolam tersebut itu tidak gratis untuk berenang. Saya kan, seumpama saya kan orangnya ya siapa tahu bisa gratis berenang situ ya. Walaupun saya tahu bahwa tempat tersebut dibayar ketika kita ingin berenang. Ini namanya juga orang cari gratisan. Saya bertanya, coba-coba bertanya sama security yang ada di situ. Can everybody swim here? Bisakah setiap orang berenang di sini? Sapamnya bilang, no, I'm afraid you can't. Tidak bisa berenang di situ, dibayar. You have to pay 50,000 rupiah. Kalau dibayar 50.000, mending saya pergi sungai berenang gratis sama teman-teman itu. Walaupun ya biasanya ada kuning-kuning lewat ya, tidak ada masalah. Yang penting bahagia, itu intinya. Kalau teman-teman bahagia ya sudah aman perapatan. Kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya. Di sini ada kata could. Contoh yang pertama, could I meet you? Bisakah saya bertemu denganmu? Yes, of course you can. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang mau terus ketemuan, baru-baru tadi sudah ketemuan, mau lagi ketemuan baru-baru. Kalau sudah bertanya seperti itu, could I meet you? Yes, of course you can. Yang perempuannya juga kan setengah mati menahan kerinduan ini. Jadi ya, yes, of course you can. Nah, seperti itu. Kemudian di sini membicarakan tentang izin. 4 months ago, we could study at school. Nah, di sini dia membicarakan masa lalu atau past time. Kemudian dia bilang 4 bulan yang lalu kita bisa belajar di sekolah. Maksudnya ini kegiatan ini berulang-ulang dilakukan 4 bulan yang lalu. Maksudnya berulang-ulang, bukan juga setiap hari, kan sekolahnya mungkin dari Senin sampai Jumat. Nah, itu setiap hari kita bisa belajar di sekolah dari Senin sampai Jumat. Nah, tapi untuk kegiatan khusus atau kegiatan tertentu itu kita tidak bisa menggunakan could. Untuk menyatakan satu kegiatan tertentu saja itu kita menggunakan was allowed. Sebagai contoh di sini, this morning Tiara was allowed to call her boyfriend for an hour. Nah, di sini Tiara bisa menelpon, diizinkan menelpon temannya selama 1 jam atau pacarnya selama 1 jam. Itu ya, kalau dia mengatakan boyfriend berarti pacarnya, tapi kalau dia bilang boyfriend berarti teman laki-lakinya. Penekanannya di friend, boyfriend, seperti itu ya. Ini hanya kasus-kasus tertentu atau hanya satu peristiwa tertentu, hanya peristiwa khusus ini saja menelpon, ya diizinkan menelpon selama 1 jam Tiara ini. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan could. Tidak bisa this morning Tiara could call her boyfriend for an hour. Tidak bisa. Tidak bisa menggunakan could di sini. Nah, kecuali untuk kalimat yang negatifnya dia bisa menggunakan couldn't. This morning Tiara couldn't call her boyfriend because she had to study. Tadi pagi Tiara tidak bisa menelpon pacarnya karena dia harus belajar. Itu ya, belajar lebih penting dibanding menelpon pacar yang mengucapkan kata berulang-ulang. Sudah makan, sudah minum, baru bangun juga, sudah bikin. Oke, itu ya. Untuk menyatakan kejadian yang di masa lalu, yang itu bisa kita lakukan berulang-ulang, bisa kita menggunakan could. Tapi kalau satu peristiwa khusus saja, itu kita menggunakan be allowed. Maksudnya di sini be itu bisa was atau were, tergantung subjeknya. Di sini kita menggunakan bentuk past participle. Nah, untuk kalimat negatifnya kita bisa menggunakan couldn't. Oke. Nah, selanjutnya itu ada mind.
Mind ini bisa dikatakan apa ya? Tidak suka main itu, keberatan atau mengganggukah saya jika nantilah kita masuk saja. Mind ini bisa bermakna tidak suka atau apa, nanti tergantung konteksnya, nanti kita bicarakan itu. Saya lap dulu keringat karena di sini panas sekali, teman-teman. Oke. Contoh yang pertama, do you mind telling me your story? Do you mind di sini maksudnya masalah kah? Atau ada masalah kah? Atau keberatan kah dirimu menceritakan kepada saya ceritamu, atau menceritakan kepada saya bagaimana cerita hidupmu, maksudnya begitu, perjalanan hidupmu, your story. Itu bisa dijawab dengan no or not at all. Kalau dia jawab no atau not at all, berarti dia setuju untuk menceritakan ceritanya atau sejarah hidupnya. Oke, dia tidak keberatan untuk menceritakan sejarah hidupnya, begitu ya. Contoh yang selanjutnya, do you mind if? Sama saja, keberatankah dirimu jika saya duduk di sini? If I sit here. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Biasakan di taman ada orang duduk di sana sendiri. Kebetulan di sebelahnya ada kursi yang kosong. Kita mau duduk di situ. Kita bertanya saja, do you mind if I sit here? Nah, siapa tahu ini yang kita datangi di sini orang korok-korong atau lagi marahan sama pacarnya, maksudnya korok-korong itu marah-marah. Ya, kalau dia korok-korong ya pasti bilang, jangan duduk. Pasti dia tidak mengizinkan kita. Tapi kalau dia tidak ada masalah dengan itu, ya biasa. Kemudian dia jawab, no, please do. Itu ya silakan duduk. Atau that's okay. Atau sure. Bisa juga seperti itu. Nah, kita bisa juga menggunakan would you mind if. Would you mind if I took a break from teaching for a while? Nah, keberatankah kalian jika saya istirahat mengajar untuk sementara? Nah, tapi harusnya kalian keberatan, karena belajar itu tidak boleh berhenti sampai kita dikubur. Nanti berhenti bernapas baru berhenti belajar di dunia ini ya. Itu. Kemudian juga bisa kita menggunakan do you mind my asking what made you come? Nah, do you mind my asking what made you come? Keberatankah jika saya bertanya angin apa yang membuat datang ke sini? Itu. Atau bisa menggunakan do you mind me asking? Nah, umumnya itu biasanya digunakan me. Do you mind me asking what made you come? Gitu. Angin apa lagi yang membuat datang ke sini? Tumben-tumbennya datang. Biasa pasti mau pinjam uang. Tidak. Canda ya. Bisa juga menggunakan do you mind me asking what made you come? Atau do you mind if I ask what made you come? Seperti itu. Do you mind ini bisa juga diganti is it okay? Atau is it alright if I ask what made you come? Itu bisa. Is it okay? Atau is it alright? Bisa digantikan ini. Nah, di sini tadi saya lupa. Kalau dalam buku-buku referensi ya, seharusnya menggunakan may and might. Itu yang seharusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya orang-orang kebanyakan menggunakan can and could untuk meminta izin. Itu
beberapa ilmuwan atau menurut beberapa teori, seharusnya yang paling pas digunakan untuk meminta izin itu menggunakan may atau might. Tapi kenyataannya banyak yang menggunakan ini. Emang kenyataan itu sulit untuk diterima. Seharusnya saya yang ada di sana bersama. Tapi apa itu? Nah, may itu digunakan untuk ini situasi formal. Might ini lebih formal lagi dan lebih sopan lagi menggunakan might ini. Pokoknya sopan lah. Nah, can ini untuk ya biasalah teman apa segala macam. Could ini lebih kepada sopannya, penggunaan sehari-harinya itu lebih sopan seperti itu. Nah, ini beberapa respon-responnya ya. Ketika kita ingin menyetujui izin tersebut ya kita jawab yes, of course you may. Kalau tidak disetujui, no. Nah, biasanya orang juga menjawab no saja. Cuman untuk memperhalus itu kita tambahkan kalimat di belakangnya, beberapa kata di belakangnya untuk memperhalus ya. No, I'm afraid you may not. Nah, di sini ini respon yang terpaksa harus kita berikan. Nah, sebenarnya saya tidak mau, tapi ya kamu butuh itu, makanya saya berikan. Yes, I suppose so. Atau yes, if you must. Kemudian di sini ya sama juga, yes, of course you can. Nah, di sini teman-teman ada yang berbeda. Pertanyaannya, could I meet you? Nah, di sini menggunakan could. Jawabannya, yes, of course you can. Jawabannya pakai kata can. Pertanyaannya pakai could. Nah, di sini ternyata responnya kita tidak boleh menggunakan could, harus menggunakan can. Kemudian di sini juga ada respon no atau not at all. Di sini jawaban no itu menyatakan persetujuan ya, bukan menyatakan tidak memberikan izin, tapi di sini memberikan izin kepada orang tersebut. No, please do, atau that's okay, atau sure. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk pelajaran kita kali ini. See you.